Perfect, Nailmuna, you come to the perfect time because I'm just starting the class and I'm just starting the recording and I'm just starting the Gmeet and I'm just starting the share screen. So tentunya ya. Oke. Tadi sampai yang mana nih? Sampai yang bagian ini ya. Ini. Nah, sama ini belum. Sekarang kita garap yang ini. Let's go. Oke, itu kan timestamp ya. Jadi setelah yang kontainer, silakan di enter. Siapa tuh? Kontainer, setelah kontainer kita tambahin size box width karena dia masih di dalam row ya. Width-nya kita set sebagai 12 biar gak terlalu lebar-lebar banget. Kemudian di sini di setelah listnya ya, karena listnya hanya buat kontainer dan juga si ininya ya, CBS News. Ini kan di luar kontainer. Jadi di luar list juga gitu ya. Oke, kemudian di sini kita kasih koma, kita kasih kondisi. Kalau misalkan ya publish ad-nya tidak nol, kita akan munculin ini ya. Oke. Oke, if tanpa else kondisinya adalah kalau misalkan artikel di bagian publish ad-nya ya tidak sama dengan nol, itu kita ngapain? Nah, silakan bikin tek list lagi ya. Oh ya, Pomodoro. Oke. Saling lihat, kalau teman-teman ada buka tab lain, kita berlaku dari sekarang, oke? Kalau lihat ada teman-teman yang buka lain, kita fair play. Dia akan berdiri selama 25 menit Podomoro, oke? Pomodoro gitu. Udah Pak, yakin dan lantang, salah. Udah ya? Oke, kita munculkan sebuah list di sini ya. Isinya apa aja? Isinya pertama, kita akan masukin teks. Nah, kemudian kita punya time ago. Untuk apa? Untuk bikin mentahannya ya. Mentahan dari timestamp itu menjadi bisa gampang kebaca a day ago, an hour ago, 4 hours ago gitu ya. Itu kita minta bantuan dari time ago. Nah, dia merah karena apa? Kita belum import time ago-nya. Silakan buka di import paling atas ya. Sudah? Paling bawah aja. Tambahin library baru, manual ini manual entah kenapa ya. Manual, kemudian package ya. Package, kemudian di sini ada news app. News app gak ada ya? Bukan. Package, kemudian yang bagian Temago-nya. Temago, kemudian Temago.dart. Ada? Nah, yang ini ya. Jangan sampai salah. Sudah? Sudah. S, di luar stringnya kita main S, time ago. Dah? Oke. Ada kuning. Apa katanya? Oh iya, karena kan di sini udah manggil ya nggak? Udah? Sip. Nah, time ago. Udah? Kira-kira kita tadi mau masukin apaan? Ya, jadi kan kita tadi manggil time ago buat bikin date-nya mentah itu menjadi bisa gampang baca ya. Jadi time ago kita panggil di sini formatnya kita mainkan. Format datanya dari mana? Datetime ya. Dia manggil parse ya. Datetime.parse. Ingat-ingat parse kemarin buat apa? Kalau datetime itu tipe datanya integer, teman-teman. Ya nggak? Tapi kalau kita time ago di database news app itu tuh string. Kemarin kita udah coba nggak pakai parse, itu tuh mismatch gitu ya. Jadi mintanya dia string, tapi di sini integer. Nah, itu nggak bakal bisa masuk. Jadi yang perlu kita lakukan adalah
mengonversi tipe data ya. Dari mana? Dari string ke integer karena data maunya integer gitu ya. Pairs, kemudian artikel, kemudian object. Nah, karena dia pasti ada, kasih bang. Dah. Sudah? Kemudian styling tipis-tipis. Styling tipis-tipis kita kasih tasi. Tesi di sini ya. Sama ada colornya dia apa ya? Abu-abu gitu ya, nggak hitam. Jadi dia tag secondary, app colors, tag secondary. Nah, kemudian posisinya 12. Dah, itu udah berhasil memanggil sebuah timestamp. Ada pertanyaan? Belum, sip. Lanjut. Di sini setelah teksnya yang kuning, ya kan? Sudah? Kita kasih kayak ginian. Kemudian kita kasih size box. Ya, ini nilainya height karena dia udah masuk ke kolom lagi. Height. Di sini nilainya adalah 16. Kita sudah mulai untuk memasukkan title-nya. Yeay. Salah nggak sih? Harusnya naruhnya bukan di sini size box-nya. Kan ini kan masih dalam row ya nggak? Iya, salah. Berarti di cut aja. Udah Maye, salah lagi. Komen shift K, komen X dulu, komen shift K. Berarti setelah row dong, kan kita kan ini udah selesai row-nya ya nggak? Kita langsung lanjut ke kolom lagi. Jadi setelah row yang kuning, tambahin size box. Nah, setelah size box di sini kita masukkan untuk yang bagian title-nya pertama. Title, gitu ya. If kondisinya kalau title nggak kosong, wah itu udah basic banget ya, udah basic ya masih. If artikel, ya kan di bagian title itu tidak sama dengan null, dia ngapain? Ya. Oke, spread agar nampilkan list. Nah, kalau misalkan nggak null kan berarti kita nampilin sesuatu ya nggak? Itu adalah sebuah teks, ya kan? Kemudian artikel, ya. Kemudian bagian title karena dia pasti ada, tambahin bank itu untuk datanya. Kemudian untuk stylingnya, tesi, ada posi 24, ya. Kemudian ada kowe, bold gak dia kira-kira titlenya? Bold ya. Kowe, bold ya. Kemudian colornya hitam. Color, kemudian app colors itu color primary. App colors, text bukan color deng, pantesan. Text primary, dah. Kemudian height-nya adalah 1,3. Ya. Penjarakan nih antara satu teks dengan teks lain itu 1,3. Ya. Itu height-nya. Sudah? Untuk title sudah gampang banget. Sekarang kita bagian description. Description setelah teks ya di sini kita kasih size box. Kemudian dia height karena dia kolom, nilainya ada 16. Kemudian setelah ini, setelah listnya kita keluar dari list ya. Sudah? Keluar dari list, kemudian kita description. Sudah? Nah, di description itu kita sama banget pemanggilannya, ada kondisi kalau misalkan dia nggak kosong untuk ngapain gitu kan. If artikel di bagian description ya tidak sama dengan null, tok ya operator, kemudian isinya teks kita ngambil di database itu berdasarkan deskripsinya apa. Jadi dia artikel dot description karena dia pasti ada, tambahin bank ya kan. Kemudian enter lagi, kemudian kita untuk style tipis-tipis saja, tesi ya. Pertama pasti color-nya dulu. Color-nya text secondary, add colors, text second. Nah, kemudian yang kedua adalah posi itu 16.
Kemudian height-nya 1,5. Sip, itu untuk yang kedua. Sekarang di luar yang ini, list ini, kita size box. Size box. Nah, itu 20. Kok beda Miss? Yang sebelum-sebelumnya 16 ini 20. Karena dia lebih besar kontennya lah. Nah, konten berita. Jadi konten berita di sini kita kasih untuk konten. Nah, sudah. Nah, kalau misalkan artikel artikel di bagian kontennya, artikel di bagian konten tidak sama dengan nul, ngapain? Nanti munculin apa? Kita panggil list lagi, karena kita akan memunculkan konten dulu nih untuk di sini ada teks konten ya. Sebelum memanggil ke database kita ada teks kontennya dulu nih, dummy teks, kemudian string 10, dia bold tuh dia posisi ya kan, pertama posisinya dulu, posisinya dia 18, kemudian yang kedua dia ada bold ya. Nah, kemudian yang ketiga colornya primary karena dia hitam. Color, add colors, dia primary. Sip, itu untuk teks ya. Selanjutnya kita panggil database. Kontennya apa? Setelah teks, kita bikin size box height karena dia kolom. Height dia. Nah, kemudian teks, kemudian artikel, ya, kemudian konten, kemudian style, kan, tesi, ya, kemudian posi, ya, itu 16, kemudian colornya dia primary juga, app colors, text primary, kemudian height-nya 1,6. 1,6. Sudah. Kemudian setelah teksnya kita kasih jarak, ya, box karena dia kolom, height 24. Ini untuk jarak antara konten ke sebuah button. Udah? Nah, di sini ada button, ya. Ada read full article. Kita bikin buttonnya. Jadi setelah list yang ini, yang kuning, ya, enter, kemudian read full article. Dah. Kita kasih kondisi if kemudian artikel URL. Kalau misalkan URL yang enggak kosong, sama. Kalau read for artikel kan berarti dia bukan link, ya enggak? Karena dia full. Nah, tidak sampai dengan nur, fine. Kan? Di sini kita bungkus dari size box biar dia ukurannya tuh bagus gitu ya. Kemudian size boxnya width ya. Kemudian ada double titik the child elevated button. Nah, sip. Kita dua parameter wajib, yang pertama ada on dan juga yang kedua ada child. Nah, elevated button yang pertama adalah opre karena kita udah bikin sama dia, X-nya sama, membuka kebenaran ya. Jadi kita udah ada belum function yang handle? Udah, kita panggil aja, sama banget soalnya on press di sini, kemudian kita panggil open in browser. Nah, sip. Kemudian untuk stylingnya di buttonnya, panggil elevated button style, elevated button dot style ya. Oke.
dot style form ya. Kemudian di sini kita akan beberapa. Yang pertama padding. Paddingnya add insert symmetric, symmetric vertikal 16. Shape. Kemudian shape-nya adalah dia apa? Kotak kah? Apa-apa? Enggak ya. Enggak kotak banget, juga enggak bulat banget. Jadi kita di sini ada yang namanya shape-nya rounded rectangle border ya. Kemudian ada bora. Kemudian ada border radiusnya kita kasih circular border radius circular. Nilainya 8. Sip. Udah? Udah? Nah, setelah yang kuning, karena dia masih merah nih si elevated button, karena dia belum masukin child. Kan parameternya yang wajib ada 2 tadi. Ada yang namanya onPress sama child, ya nggak? Kita masukin teksnya apaan? Gitu kan. Teks. Teksnya apa? Apa ini? Read full article gitu ya. Nanti saya yakin sih teman-teman bakal lebih menarik. Read full artikel. Stylenya, kemudian tesi, ya, posi aja, posi 16. Sudah? Kemudian kita kasih jarak di bawahnya sini. Nah, kita kasih size box, nilainya height karena dia kolom, nilainya 32. Sudah? Detail screen kelar. 150, mantap. Keriting, tangannya keriting. News artikel selesai. News artikel selesai. Sisanya apa isinya? Coba kalian dari sini nih. Apa? Homescreen belum? Masih error, oke. Kalau dari UI dulu nih, spasial belum? Spasial homescreen udah. Simmer udah, ini nih, Ember udah. Kategori chip udah. Loading simmer. News card. Error di bagian routing, ya. Nah, oke. Di bagian detail, ada error nggak barusan? Nggak ada. Oke, sip. Kemudian di bagian actionnya, di sini kita punya action. Yang pertama ada share button di udah ada ya, udah dibikin ya. Nah, kemudian di detail screen dia juga ada yang namanya action item. Ada compressor udah dibikin, Nah, kemudian untuk image udah dimasukin tadi. Nah, kemudian untuk semua detailnya udah sampai sini, read full article udah, oke. Terus sampingnya lagi ada search button, udah dibikin, udah. Berarti kurangnya apa? Kurangnya adalah routingnya belum, ya nggak? Siap. Lanjut. Siap. Karena pomodoronya masih 8 menit lagi, mending kita lanjut aja, ya nggak? Kan istirahatnya 5 menit lagi, ya nggak? Iya deh. Fruit, silakan kalian buka. Apa? Nice question. Or nice, iya benar. Pertanyaan. Kita push dulu. Control. Nih, kemudian git add, ya. Kemudian git commit. Message-nya adalah finishing detail screen, kemudian still but screen but and still there is a bug in home screen. Jadi jelas. Ya. Tak. Kemudian push. Git push to origin main punya Wistia, punya teman-teman master. Oke, nice. Done. Sudah?
Sip? Sip? Oke, kita akan silakan buka approach. Kita akan menyelesaikan routing-routingnya ini. Siap? Kita kemarin tuh sebenarnya udah membuat ya sebuah approach gitu untuk ngasih tahu gitu. Berdasarkan variabel yang udah dibuat nih ya. Splash itu nantinya akan path-nya splash, home, detail. Kita juga udah ngasih tahu, ya kan? Nanti splash itu dia akan manggil routing splash. Home akan manggil routing home, news detail akan manggil routing news detail. Tapi kita masih ada yang kurang karena apa? Kita baru ngasih tahu nama routingnya doang, tapi kita belum ngasih tahu tujuannya mana, ya nggak? Sip. Silakan untuk tujuannya kalian buka for project structure. Kemudian kita bikin file baru ya di roots ya. Di sini namanya adalah app_pages.dart. Dah? Dah? Udah belum? Tadi ada belum tuh? Oke. Silakan bikin kelas baru. Namanya adalah app pages. Sudah? Nah, kita buat yang sama ya. Kita membuat sebuah metode yang private gitu, tapi anonymous. Jadi gini, app pages, kemudian kita buat seperti ini ya. Ini namanya private function dan private anonymous. Ini function. Oke? Udah? Kemudian kita kan kalau yang upload tadi dia adalah part of apa? Part of app pages, ya nggak? Di sini kita biar dia saling connect, kita di sini juga bilang kalau misalkan app pages adalah part of approach gitu ya. Jadi saling memiliki ya. Ya. Jadi di sini kita tulis di sini adalah part dari siapa gitu ya. Part kemudian app roots.dart. Nah, sip tek gini aja. Udah ya? Dah. Nah, kita bikin satu variabel bernilai konstan statik, kemudian const untuk initial root-nya, initial. Kira-kira initial root daripada pakai caps lock ya? Pakai caps lock. Kira-kira kalau di news app ini initial teman-teman. Di news app initial root-nya yang screen apa? Initial root adalah screen pertama yang muncul banget, splash screen. Jadi untuk inisial kita kasih tahu dari roots. Nah ini kemudian dot splash, skip kayak gitu, ya? Ya boleh. Jadi kan itu ada ya. Nah, kan kalau misalkan part itu kita tuh nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan satu atau lebih dari satu, ya, kalau belum itu ngasihnya part of, ya nggak? Part of itu ya, nggak bisa berdiri tanpa adanya approach, gitu ya. Pages nggak bisa berdiri tanpa adanya approach. Jadi dia part of. Jadi pages kan nggak bisa berdiri dari approach ya. Ya. Jadi yang di approach dia pakai part of. Jadi benar-benar dalamnya banget nih. Tapi kalau misalkan pages itu bagian dari approach, tapi itu bukan hal intinya. Karena dia adalah induknya gitu. Jadi induk sama yang anak induk namanya apa? Induk sama child. Nah, gitu. Induk sama child ya, atau parent and child. Jadi di sini antara hubungan antara app pages dan approach apa? App pages adalah parent-nya, kemudian approach adalah induknya. Parent sama induk sama dong. Kita sama aja deh, anaknya induk apa namanya? Ya udah induk dan anak deh. App pages adalah induk ya, terus approach adalah anak. Kalau app pages kira-kira bisa nggak berdiri tanpa adanya ini? Apa? Tadi pertanyaan mesti apa? Coba. App pages itu apa? Induknya kan? Nah. Bisa. Kalau misalkan
anak approach bisa nggak berdiri tanya apages? Kenapa? Anak, anak kalau ada mama ada anak nggak? Punya dagingnya di sana. Kita samain konsep dulu ya, biar nggak miss. Pertanyaan yang bagus tuh. Dikasih 2 opsi, bedanya part sama part of gitu kan. Nah, itu maksudnya apa di sini? Part of yang part aja. Karena induk itu bisa berdiri tanpa adanya anak, tapi anak nggak bisa berdiri tanpa adanya induk. Ya nggak? Ya nggak? Jadi di sini yang jadi induk adalah appendage, yang jadi anak adalah approach. Adalah bagian dari appendages karena si anak gak bakal bisa terakhir kalau nggak ada induk, ya nggak? Tapi kalau induk itu bisa aja tanpa adanya anak, jadi dia cuma part aja. Jadi part itu adalah sebuah keyword, ya itu kan keyword ya maksudnya. Part adalah sebuah keyword kalau misalkan dia ada sebuah file induk, ya. Yang mana dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya anak, ya. Part of dia nggak bisa berdiri sendiri, yang mana dia artinya adalah anak atau file anak yang punya induk. Jadi dia ambil semua hal yang ada pada induknya, makanya dia part of, gitu ya. Misalkan, nah, PT lagi. Kalian tahu nggak PT Astra? Astra nih ya. Ada yang namanya Astra Honda Motor. Kalian ada yang namanya kayak gini. Jadi ketika Astra Honda Motor itu memperkenalkan diri, oke, okay, we are Astra Honda Motor. Paham nggak kayak gitu? Anak perusahaan. Jadi yang perusahaan yang paling utama adalah Astra Group, tapi dia cabang banyak, ya kan? Salah satunya adalah Astra Honda Motor, gitu ya. Jadi itu ada konsepnya. Ketika dikasih perusahaan jadi gampang ya. Oke. Okay. Nice question, Ekin. Nice. Kepikiran ya Ekin ya? Ya. Kenapa yang dibuat ya, itu kemarin balik ya mesti. Ya itu makanya gini ya. Makanya nggak bisa dipanggil ya nggak? Sedikit sebenarnya pas mau dipanggil di home screen dia nggak bisa karena dia anak tapi nggak ada induknya, ya kan? Harusnya induknya dulu baru anaknya dulu. Ayam duluan ayam telur. Itu never ending nggak sih? Never ending ya. Ya udah 5 minutes. Thank you so much Ekin for questioning. Oke? Okay? Pertanyaannya bagus. 5 minutes for break ya. Mistia izin ke toilet. Wow. So long. Awalnya udah daftar, Pak? Makan baik.
Assalamualaikum. Itu minyaknya pasti komposisinya terdiri dari cengkeh, kapulaga gitu ya. Ada semalam istri habis beli apa kayak air jahe gitu, ternyata dia komposisinya banyak, ada kapulaga, pantesan rasanya kayak anomali gitu. Real, kirain tuh yang air jahe doang gitu kan. Kan kalau air jahe kan enak ya, kayak ya udah jahe dikasih gula gitu ya. Tapi itu rasanya aneh gitu. Oke, continue ya. Oke, tadi kita udah ngikutin konsep dari Astra Group. Jadi kalau Astra Group kan dia bener-bener induk perusahaan ya, induk perusahaan. Induk perusahaan kalau misalkan nggak ada anak bisa berdiri nggak? Iya kan induk ya. Nah tapi anak perusahaan kalau nggak ada induk bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Nah itu yang terjadi antara approach dan juga advantages. Makanya approach itu kan anak ya, jadi dia part of gitu ya. Kemarin ada ini nih apa salah urutan. Jadi harusnya yang dibikin advantages dulu baru approach gitu ya. Silakan di notes di teman-teman semua. Oke? Siap, kita lanjut untuk advantages ya. Jadi kita udah kasih tahu inisialnya nanti adalah splash gitu ya. Halaman baru, halaman yang pertama banget yang muncul gitu kan. Itu adalah splash. Kemudian kita bikin lagi static ya. Static final variable gitu kan. Kemudian namanya adalah routes. Nah, seperti ini. Variabel ya, jadi dia hurufnya kecil. Routes ya kan. Kemudian karena dia lebih dari satu. Nah, ini adalah starting point di mana kita ngasih tahu tujuannya tuh mana dari masing-masing routingnya gitu ya. Jadi kita udah mulai manggil-manggil screen-nya. Jadi di sini karena lebih dari satu kita pakainya list.
Karena kita pakai state management get text, kita tinggal get aja nih. Get page. Ini dipijit dulu coba. Nah, get page. Nah, ini ya, ingat-ingat dari punyanya get ya. Get yang ini nih. Udah? Get ya. Jangan yang lain. Get page, kemudian kita kasih seperti ini ya. Kemudian dia akan minta beberapa parameter. Minta apa aja dia? Yang mandatory, name sama. Nah, namanya apa, page-nya apa gitu ya. Nah, name. Jadi kita manggil path splash pertama. Nah, sip. Kedua, splash screen itu manggil page apa gitu kan ya? Page apa? Splash screen, benar. Kita menggunakan arrow function seperti ini, tak gitu kan. Kemudian kita panggil splash screen. Nah, mantap. Udah. Kemudian kita copy paste aja karena ini sama semua tiga-tiganya. Jadi kita copy paste dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Nah, di copy aja dan di koma. Jangan lupa kasih koma karena list adalah untuk menyimpan banyak data, tapi untuk memisahkan data kita kasih koma. Yang kedua, path untuk siapa? Home ya. Home. Kemudian dia manggil siapa? Home screen. Benar. Home screen. Home. Nah, teman-teman, karena di home screen kita udah bermain-main dengan data, ya nggak? Kita panggil home binding. Ingat-ingat, home binding itu untuk manggil dari controller, ya. Kalau kalian buka lagi. Jadi kita tambahin satu parameter binding, kita panggil home binding atau hobby, ya bisa. Hobby. Nah, home bindings. Udah. Yang terakhir, kita copy paste lagi di sini untuk yang bagian detail. Jadi news underscore detail underscore ya, bukan strip, underscore detail. Nah, kemudian ini manggilnya news detail screen. News detail screen. Nah, kemudian sama di sini seperti yang pertama. Karena apa? News detail itu manggil data juga, tapi manggil datanya itu yang ada di home screen, ya nggak? Jadi ngebindingnya itu cuma sekali pas di home aja, gitu ya. Sip, selesai. Kita kasih titik koma, di save, udah semua. Kita ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Siap. Binding untuk manggil semua yang ada di controller. Jadi kalau kita buka lagi nih home binding nih, dia akan manggilnya controller, ya nggak? Nah, udah. Kita simpan di git dulu. Finishing routing gitu ya. Git add, commit, kemudian message-nya, finishing app routing. Nah, kemudian push. Nah, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Apa? Message-nya adalah finishing app route. Miss ya, sorry mau scroll kodenya. Oke. Ini. Iya, Miss itu. Oke. Udah? Sip. Udah di-push juga? Sekarang kita tinggal cari error-errornya di mana. Pertama ada di
Splash screen nggak itu ya? Splash screen. Nah, dia belum. Di splash screen kan kita ada perpindahan juga navigasi, ya nggak? Otomatis dia manggil routing juga. Nah, di sini kan kita komentar, ya. Nah, di sini tinggal kita panggil aja. Kita uncomment, dia harusnya udah nggak error. Tek. Masih, karena belum ke impor. Diimpor dulu, dia yang get. Enggak? Hah, gimana? Hah? Yang get. Iya. Nah, Ada. Kok bisa nggak ada ya? Nggak ada get loh ini. Oh, ada. Oh, ini benar. Nih. Roots-nya. Impor juga. Benar. Sip. Udah yang splash screen deh ya. Ada lagi nggak PR? Roots-nya yang app pages. Iya. Ada? Nih, dari ulang nih. Dari ulang nih ya. Ini. Yang app, nah ini. Ada? Sip. Ada PR lagi nggak di splash screen? Oke. Kasih tahu dulu JIT biar gampang ngebacanya orang-orang. Git add. Kemudian git meet. Message-nya adalah fixing jangan fixing deh, tapi gini aja deh. Complete routing on the splash screen. Nah, git push origin main. Dah. Ya. Tambahin home-nya. Roots.home. Home-nya gede. Pakai kapital. Merah. App roots-nya sama app pages-nya udah semua. Roots-nya dari mana? Importnya. Coba. Iya itu benar, yang atas. Iya. Terus .home. Coba sini. Home-nya belum ada. Itu baru splash news home-nya ada nggak? Ada. Tapi perlu nggak? Kan ada 3 ya nggak? Iya. Iya. Splash screen. Nah, kan gitu. Tinggalan. Ya. Sudah? Oke, berarti untuk yang splash screen udah nggak ada PR. Sekarang yang home screen, ya. Nah, ini ya. Gitu tidak? Apa berarti? Gimana cara memanggilnya? Sama banget sih sebenarnya mah. Sama banget mah. Gampang doang kok. Gini doang. Ini tuduhnya dihapus semua. Tuduhnya yang di sini nih. Command Shift K, Ctrl Shift K. Kemudian kita kasih dari mana? Dari roots. Kalau dari home screen berarti dia manggil kelas apa? Hah? Detail. Karena dari home screen kan isinya berita.
Kita klik satu berita, dia pergi kemana? Detail screen, jadi news detail. Kasih koma. Errornya hilang semua. Aman? Udah. Yeay. Gak ada PR lagi kan? Gak ada kan? Gak ada? Sip. Tinggal gitu doang rutin gampang banget ya? Ya gak? Emang susahnya pas apa namanya? Konfigurasi doang. Awal-awal banget gak? Ya gak? Ya? Jadi sebenarnya kesulitan kita tuh ada dua, teman-teman. Pertama, sulit ketika kita mendefinisikan permintaan data dari API. Kedua, sulit ketika kita mendefinisikan routingnya, ya nggak? Kita kasih tahu Git kalau kita ngubah sesuatu. Git, ya, commit, message-nya adalah apa? Completing, routing, oh sorry, on the home screen. Mantap. Git push to origin main. Yeay. Apa? Message-nya adalah completing routing on the home screen. Sudah. Progresnya untuk ngoding itu aja dulu. Karena tulisnya masih ada satu lagi, yaitu apa? Nonton yang vibe coding. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Is there a question? Miss Tia, home binding aku merah. Home binding. Oh, iya yang di app pages. App pages. Apa merahnya, Naya? Bentar, Miss. The method home binding isn't defined for the type app pages. Try correcting the name to the name of exciting method or defining a method name home binding. Udah bikin home binding sebelum? Kelas. Bentar. Ada di sini. Ada di folder bindings, Nail. Oh, bentar. Oh, belum, Miss. Gitu. Jadi app binding-nya udah bikin belum? Oke, wait. Jadi ada dua. Pertama ada app binding sama home bindings. Kalau app bindings dia akan ngebinding semua yang ada di aplikasi. Tapi kalau home dia hanya ngurusin di home screen aja. Ada dua. Makanya yang pertama ada put, yang kedua ada lazy put. Kemarin perbedaan put sama lazy put apa? Ingat? Coba. Kalau put itu dia ya karena dia ngurusin keseluruhan aplikasi. Tapi kalau lazy put dia hanya sebagian ya, berdasarkan screen apa yang mau diurusin. Gitu ya. Kalau ada unused pasti ya. Iya. Ada ya banyak ya. Biar clean code. Dan Nail dan Miss, nanti aku lihat di GitHub, Miss. Oke, siap kalau gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum? Kalau lazy put sebagian, kalau put keseluruhan aplikasi. Ya. Ini kayak ada orang juga. Ya, boleh. Kita kalau ngoding ya bahasa itu beda-beda. Apanya tuh? Bahasa pemrograman tuh kita ngoding itu beda-beda. Coding logic apanya? Nah, kita udah karakter udah logika kayak gini. Jadi kalau misalnya di bahasa pemrograman lain juga beda. Sama. Oh, sama. Ya. Jadi makanya ada orang yang bilang kalau just mastery one programming language so others you can. Karena dari konseptual, dari logika itu sama, bedanya cuma sintaksnya aja dan cara bermain dan library-library yang kadang satu framework punya, yang lain nggak punya gitu. Like that. Ya karena ada sintaksnya berarti kita harus pelajari. Betul. That's why. Makanya ada Baspem yang nggak punya titik koma, tapi ada Baspem yang harus dan wajib ada titik komanya, ya nggak? Kotlin nggak punya tuh, ya.
tapi Dart punya, padahal dia sama-sama mobile development. Gitu ya. Sip, nice question. Ada lagi yang mau tanyain? Ada? Is there any question again? No. Raisa, you wanna ask something or no? Ready, oke. Okay. Masih ada error di projectnya? Coba lihat. Yaudah, kita pending dulu nonton. Ya. May I go to toilet? Sure, Nail. Ya. Ini sih ya, buat search engine itu rekomendasi enaknya Firefox. Iya. Oh iya. Kalau Chrome itu markernya banyak. Dan dia kalau secure lebih secure Firefox. Secure itu aman. Jadi Firefox itu aman iya, make RAM juga sedikit. Firefox. Iya. Miss kalau Tom dijadiin daily itu Oke juga sih. Sama aja dia itu juga kok light. Cuma emang jarang yang tahu. Iya. Apa? Oh ini. Nggak bisa. Tiga lagi bisa. Iya lagi. Karena ini. Tadi pakai roots ini. Ini root. Harusnya roots. Tadi aku nyoba yang roots nggak bisa juga. Banyak kali ya? Nggak ada malah di. Iya, kayak awal berarti. Roots. Roots. Yeah. All right. Kira tadi ada someone in my bed. Saya rasa-rasanya ada ya. Real. I feel that there is someone in my bed watching us, watching me. Tarik aja itu kursinya. Capek.
Don't fight. Ngerebutin apa ganci? Dia nih, ini mau Parah banget. borrow mirror. Mana mirrornya Cali lagi. Kenapa yang ngerebut Nisrina? Kenapa yang ngerebut Nisrina? Ini kalau bener besok mesti aku blok M. Besok ajain kan? Hari Sabtu maksudnya. Ini join susur gue ya, Miss. Iya kan because 11 Oh ya. kan? Warna merah semua nih. Aduh. I think it's loading. Loading is always like that because I not sure. Makin error lagi. Error. Oh no. Error. Kode. Tadi kayak Mitsu gitu tuh siapa? Ada Pak. toilet. Oh. Pantes. Pesan. Udah ya. Kita lihat biar ini sampai berwarna. Nah. Ini harus merah ini. Ini merah juga di sini, tapi nggak merah tuh. Masih loading kali ya. Dulu ya. Is there an error again? Janufa? There's no Mula. Yasmin? Kita mau mulai lagi kapan? Besok. Bisa. Apa? Oh, morning. Udah selesai ini. Belum lah. Masa besok Senin lah. Cari aja lagi. It's okay, just wait lah, it's okay. It will pass. It will pass, right? Yes, it will pass. Ya udah vibe coding besok aja. Because ada yang lebih urgent daripada vibe coding. Vibe coding juga urgent, tapi ini ada ini apa kamera? Oh ini kalau nonaktif, kalau mau ditutup. Kalau dulu mah mestinya pakai ini, pakai Hansa Plus. Ya pas lagi belajarnya cyber tuh, kamera mesti dikasih Hansa Plus. Biar nggak track mukanya. No one can see me. Dulu ever my concern di kameranya use selotip. Nah itu juga. Hati-hati tuh yang gitu. Suspicious. Because yang dulu marak-maraknya hacker. Suspicious itu mah. Pokoknya kalau kalian lihat ada orang yang kamera ditutupin pakai selotip atau Hansa Plus tuh suspicious tuh. Wah ini orang suspicious nih. Ya suspicious aja. Dia artinya dia nggak mau muka dia tuh kelihatan. Nah itu. Jadi sasaran ini ya kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Nah ini udah nih. Tapi kan ini merah juga nih select kategori. Nggak ada selectnya.
Nggak ada selected ya. Oh, loading, masih loading. Long ya? Long. Masih loading nih. Istanbul time. So kultum SMP or SMK first? SMP ya? Oh, ini udah. Hmm. Bukan di sini nggak sih harusnya? Hmm. Hmm. Enggak. Harusnya select namanya ya. Satu, terus yang ini ya. Penting. Udah, ntar nih kita fix ya. Oke, students, ntar this we will fix it so much. At least tadi masalah yang di Hopkins fix ya. Oke. Is there any question again? Nope. Okay, if like that, thank you so much for your hard work. Thank you so much for being nice. Thank you so much for Thank you, being Miss. here. Amin. Thank you. Oh, malah amin sih. Thank you so much for bertahan. Yeah. Then thank you so much for always be good. Yeah. Maybe done for today. Let's close our session by reciting Hamdalah and Kafaratul Majlis. Bye. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Tia. Jazakillahu khairan. Yay. Wayakum. Thank you, Bye. Miss Tia. Yeah.